senantiasa memuji Allah Ta'ala dengan melakukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh kesempurnaan nama dunia dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita keluasan rahmat-Nya, sehingga dengan rahmat-Nya tersebut kita punya kesempatan untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita tidak akan mungkin mampu untuk kemudian masuk dalam surga-Nya Allah Ta'ala kecuali dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tatkala kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam basmalah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua nama diri, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, di samping daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Jalalah. Karena memang di dalam dua nama tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala terkandung bagiannya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha merahmati dengan rahmat-Nya yang luas, yang umum, orang kafir maupun orang yang beriman untuk mendapatkannya, dan juga rahmat Allah Ta'ala yang sifatnya khusus dan bersambung sampai akhirat, sampai masuk dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nama Allah pertama adalah Ar-Rahman, yang kedua adalah Ar-Rahim. Sehingga beruntung kita sebagai orang Islam dengan mudah untuk mengucapkan basmalah tersebut, tentunya dengan etika, dengan keyakinan sebagaimana yang tadi telah disebutkan. Kemudian di malam ini kita akan menginjak pada dalil yang selanjutnya, namun masih tersisa sedikit untuk ditekankan dari sabda Nabi, akhwafu alaikum asyirkul asghar wasu'ila anhu faqala riya. Perkara paling menakutkan dari apa yang ditakutkan menimpa kalian itu adalah syirik kecil. Beliau ditanya tentang syirik kecil tersebut itu apa, dia mengatakan riya. Dan kita tahu syirik itu macamnya, ada syirik kecil, ada syirik besar. Tapi dari sisi tujuan yang lain, syirik itu ada dua macam pula, yaitu syirkul dhahir, syirik yang dhahir nampak, dan syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik dhahir itu nampak di dalam amalan, di dalam ucapan. Seperti contohnya kalau ucapan seorang dia menyeru di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya. Juga kalau misalnya amalan yang bahkan itu lillahi ta'ala, dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau istighotsah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuh ya, syirik tuh. Manusia bisa melihat dengan jelas tentang syirik seperti ini ya. Sementara yang kedua adalah syirkul khafi, dan riya ini masuk di jenis yang kedua. Satu sisi dia masuk syirik asghar, kalau bagian dari akbar atau asghar, tapi dari sisi pembagian yang lain dhahir dan khafi, itu dia masuk pada khafi. Syirik khafi yang mana layak diantunas, manusia tidak tahu tentang perkara ini. Kenapa? Dia fil qalb, karena letaknya itu ada di dalam hati. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang dirinya sendiri. Sebenarnya kalau dirinya sendiri dia mau muhasabah, mau meneliti, dia akan tahu. Ya, akan tahu. Sehingga di sini beliau, tapi Allah Ta'ala mengatakan la ya'lamu illallah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui jenis syirik ini
kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini syirik menyangkut tentang niat, tentang iroda, keinginan, ya. Dan seorang manakala selamat dari syirik besar, namun terkadang dia tidak selamat dari syirik kecil ataupun syirik khafi ini. Ya. Sehingga dari perkara ini mengharuskan seorang yang beriman untuk khawatir dengan khawatir yang sangat besar. Dan kita tahu apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah riya, ya? Dan riya itu termasuk sifat yang nampak pada diri orang-orang munafik. Allah Ta'ala secara khusus menyebutkan tentang sifat orang munafik. Allah katakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Semuanya orang-orang munafik itu mereka berusaha menipu Allah Ta'ala, padahal justru Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menipu daya mereka. Ini perlu untuk diketahui bahwa di dalam ayat ini menunjukkan Allah punya sifat khidah, yaitu menipu daya, ya. Dan sifat khidah atau menipu daya, sifat makar itu ya, secara asal itu adalah perkara yang tercela, tapi dikatakan tercela secara mutlak juga tidak, ya. Sehingga tidak boleh dinafikan pula secara mutlak, karena tiba-tiba ahya pada sebagian keadaan itu sifat terpuji. Sehingga di sini tatkala mereka berusaha, orang munafik berusaha membuat tipu daya kepada Allah, maka Allah membalas tipu daya mereka. Di sifat khidah, sifat makar, ini sifat yang Allah tersifati dengannya, tetapi ala sabili ta'yid namanya, dalam bentuk dibatasi, dalam bentuk pembatasan. Tatkala Allah menghadapi orang yang memakar Allah dan Rasulnya, memakar orang yang beriman, maka Allah pun membuat makar kepada mereka. Tatkala mereka membuat tipu daya kepada Allah, pada Rasulnya, kepada orang-orang beriman, maka Allah pun membuat tipu daya. Sehingga di antara bentuk makar dan tipu dayanya Allah itu adalah istijra. Di antaranya Allah mengistijra. Kemudian ada sifat yang sama sekali itu tidak, dalam kondisi apapun sifat tersebut damin, tercela. Itu sifat khianat. Sifat khianat ini tercela secara mutlak. Makanya Nabi mengatakan bahwa tahun man khonaka, jangan kalian mengkhianati orang yang berkhianat kepada kamu. Tidak boleh mengkhianati orang yang berkhianat, itu tidak boleh. Karena khianat itu dalam seluruh keadaan itu tercela, ya, tercela. Karena lafaz itu ada 4 macam lafaz itu. Pertama adalah lafaz yang maknanya baik, penerapannya baik. Maknanya baik, di dalam penerapannya baik. Di antaranya lafaz sami, kemudian al-basir, bukan sami tapi as-sami pakai ya. Itu dari sisi asal makna, ya, itu adalah makna kesempurnaan. Dan di dalam penerapannya itu juga sempurna. Seperti misalnya Allah Maha mendengar, mesti kaitannya dengan doa. Ya, yang didengar itu sesuatu yang baik. Kalau yang didengar bukan sesuatu yang baik, itu tidak dikatakan dengan sami bukan. Ya, jadi itu kesempurnaan, penerapannya juga kesempurnaan. Di dalam perkara inilah Allah dinamai dengannya. Makanya Allah menamai dirinya dengannya itu dengan sifat-sifat yang kembalinya ke lafaz makna ini.
Kemudian yang kedua itu lafaz yang secara asal makna bagus, ya. Namun dari sifat penerapannya bisa bagus bisa tidak, ya. Contoh misalnya kayak berbicara bisa berbicara baik, bisa berbicara jelek. Maka Allah tidak dinamai dengannya, tetapi disifati dengannya, ya, disifati dengannya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat kalam. Tapi Allah tidak punya nama mutakalim. Mutakalim itu kan yang berbicara. Sama dengan As-Sami yang maha mendengar. Ya, makanya di antara nama-nama Allah tidak ada nama Allah Al-Mutakalim, tidak ada. Karena bisa jadi berbicara itu yang dibicarakan bisa baik bisa jelek. Makanya Allah tidak dinamai dengan. Karena seluruh nama Allah itu baik. Seluruh nama Allah itu baik. Ya. Kemudian disifati, dan bab sifat ini, ya, itu nanti ya lebih luas dibandingkan bab nama. Maka kalau ada nama jumlahnya 99 yang dikabarkan kepada kita, adapun yang di sisi Allah tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah sendiri. Sehingga kalau ada nama 99 kok sifatnya itu kurang dari 99, itu sudah menunjukkan tidak benarnya pembatasan itu. Menunjukkan tidak benarnya pembatasan itu. Nah, ada sifat Allah misalnya Allah kan kadang mengadab. Di antara sifat itu adalah perbuatan, makanya ada sifat fi'liyah namanya. Allah kadang yaghdab, Allah kadang murka, Allah kadang maha mencintai, Allah kadang mencintai, Allah kadang mengadab. Namun tidak boleh kita namai Allah Al-Mu'adzib. Tapi kita sifati bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat fi'liyah mengadab. Kadang dia merahmati, kadang dia Allah Subhanahu wa taala mengadab. Makanya bab sifat lebih luas dari bab namanya. Dan bab khobar lebih luas lagi. Makanya Allah boleh dikabarkan dengan dzat, boleh dikabarkan dengan maujud binafsihi. Dia ada dengan dirinya sendiri. Juga Allah Subhanahu wa taala dikabarkan dengan syai'. Itu semua yang dibolehkan. Ya, karena bab khobar itu lebih luas daripada bab sifat. Kemudian yang ketiga itu ada lafaz yang tadi, ya, lafaz itu pada satu kondisi adalah kekurangan, tapi pada kondisi tertentu itu kesempurnaan. Nah itulah ya, makar, hidah. Maka Allah boleh disifati, boleh dikhabarkan dengannya, tapi ala sabil takyid, dalam bentuk pembatasan. Tidak boleh kemudian Allah itu maha makar, Allah memakar, tidak boleh. Tapi mesti tidak, karena orang-orang kafir memakar orang beriman, memakar Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun memakar mereka. Makanya tatkala dikatakan Allahu khairul makirin, itu sebelumnya karena yang kurun Allah, mereka memakar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang keberapa? Ketiga. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lafaz yang keempat itu yang secara mutlak jelek, asal maknanya jelek, penerapannya jelek, itu adalah khianat. Khianat itu dia membuat tipu daya dalam keadaan dipercaya. Makanya kalau ada orang dikasih amanah kok korupsi, itu jenis pengkhianatan, karena dia dipercaya. Dia tidak menunaikan amanah. Itu sifat yang sangat tercela. Sifat yang sangat tercela. Sehingga Nabi sampai melarang, jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Lalu bagaimana dengan orang yang berkhianat? Ya, diambil saja amanahnya. Perjanjiannya, kalau ujungnya perjanjian dibatalkan, sudah ada perjanjian. Seperti ini.
Ya, bukan kemudian karena ini berkhianat pada kita, kemudian pura-pura masih percaya, kemudian ditikam dari belakang. Islam tidak seperti itu. Ya, Islam tidak seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang munafik itu punya sifat seperti ini, wa huwa khati'uhum. Dan sifat selanjutnya, kalau wa idza qamu ila shalah, kalau mereka berdiri untuk menegakkan salat, qamu kusala. Dia menegakkan itu dengan apa? Ya, dalam keadaan kusala. Itu malas. Ya, malas. Tidak cuma itu yang menjadi tujuan salatnya, yura'unan nasa. Mereka menampak-nampakkan amalan itu di hadapan manusia. Dan salah satu cirinya, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dari amalan yang mestinya di situ mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Ya. Dan Rasulullah SAW memberikan bimbingan sebagai seorang yang beriman itu untuk banyak mengingat Allah. Dan banyak mengingat Allah itu bentuknya ada yang menjelaskan minimalnya seperti apa. Diterangkan minimalnya dia zikir ba'da sholat, zikir setelah sholat. Juga dia membiasakan zikir apa yang menjadi kebiasaan dari adab-adab yang umum, seperti makan, minum, itu kan adab-adab umum. Nah, adab umum itu menjadikan nanti orang punya adab yang sifatnya khusus. Karena tidak mungkin khusus dulu baru umum, mesti umum dulu baru khusus. Karena taksis ba'da ta'mim, pengkhususan itu datang setelah hal yang umum. Ya. Kemudian diantaranya yang lain itu dikatakan zikir, dia banyak zikir. Itu manakala dia berzikir pagi petang. Ya. Atau jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu malam dengan sholat 2 rakaat. Dan banyak pembahasan-pembahasan yang pembahasannya kaitannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara terbesarnya mengingat Allah itu adalah sholat 5 waktu, wabil khusus sholatul Jumat. Secara khusus adalah sholat Jumat. Ya, sehingga kalau khotib mengatakan wala dzikrullahi akbar, dan benar-benar mengingat Allah dengan sholat, itu adalah perkara yang paling besar. Perkara yang paling besar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa pula dengan zikir-zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kondisi-kondisi yang dimana. Ya. Yang jelas dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian mengingat Allah, mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Kalau orang yang tidak sempat untuk berzikir karena dia menjaga hafalan Al-Quran, maka Al-Quran termasuk afdhalul dzikri. Seutama-utama zikir itu qiraatul Quran. Kenapa? Karena qiraatul Quran itu sifat Allah. Al-Quran itu sifat Allah. Sehingga sampai dia itu setara dengan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Paling afdhalnya zikir itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada iskal. Sebagian mengatakan bahwa utamanya zikir la ilaha illallah, sebagian mengatakan bahwa afdhalul dzikri Al-Quran atau qiraatul Quran. Paling utama dia berzikir itulah membaca Al-Quran. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hadis qudsi bahwa orang-orang yang mereka riya di hari kiamat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, riwayatnya ini rijalnya rijal yang sahih. Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan idhabu ilal ladzina kuntum turaunahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pergilah kalian wahai orang-orang riya kepada orang-orang yang dahulu kalian riya kepada mereka, ingin menampakkan amalan-amalan kalian kepada mereka dahulu di dunia. Maka perhatikan, lihat apakah kamu mendapati di sisi mereka balasan yang kamu harapkan. Ini sebenarnya sudah dimaklumi tidak akan ada balasan.
Silahkan. Nah ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dalil-dalil yang kita sebutkan ini mengharuskan kita takut dengan bahaya syirik kecil. Syirik besar itu pun kita juga takut, sebagaimana takutnya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berdoa wajuruni wabaniya anak budal asma, ya, dan jauhkanlah saya demikian pula anak keturunan saya dari kami menyembah berhala. Allah Ta'ala. Selesai bahasan itu yang kami tambahkan. Mungkin sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan kami persilakan, ya. Tapi kalau tidak ada, saya lanjutkan dari yang selanjutnya. Mau. Yang disampaikan kaitannya dengan mungkin syirik. Karena syirik itu katanya ibarat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam gelap. Kebanyakan kalau ada kematian itu yang sering saya dengar kalau diumumkan di masjid saja, itu telah meninggal dunia dengan tentram, meninggal dunia dengan tenang. Apakah lafaz itu atau ungkapan itu suatu kesyirikan atau itu kezaliman atau bagaimana? Yang selanjutnya saya kadang juga ini kadang-kadang kagok gitu ya ketika kita mendengar ustaz ataupun kiai yang mengatakan bahwa dalam satu pengajian mengatakan bahwa melu Muhammadiyah ini bisa berkusuatu. Nah, itu juga satu ungkapan yang kesyirikan atau ada kezaliman. Atau kalau saya dengar juga di kajian-kajiannya teman-teman di NU katakan bahwa NU ki harus agama, gois berkusuatu. Nah, itu pertanyaan saya. Makasih. Yang pertama kaitannya dengan penyebutan seperti itu, ya. Sebenarnya kalau ada orang meninggal, itu hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah hendaknya berucap dengan ucapan kebaikan. Kalau itu saudara kita, maka kita istirja, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian pada keluarga yang ditinggalkan, tatkala Nabi dikhabarkan tentang anak dari anak beliau, artinya cucu beliau, itu kan pada saat datang utusan bahwa cucu beliau itu sudah tersegal-segal nafasnya, maka Nabi mengatakan innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma fal tasbir wa tahtasib. Itu ucapan Nabi. Bilangkan sama dia, sungguhnya hanya milik Allah, ya, yang telah diambil, dan hanya milik Allah apa yang telah diberikan, ya, dan segala sesuatu itu di sisi Allah ada umur yang telah ditentukan. Maka hendaklah dia sabar, hendaklah dia berharap pahala di sisi Allah. Ini ucapan istirjanya Nabi. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma fal yasbir wal tasbir dalam perempuan fal tahtasib. Hendaklah dia kalau bersabar, hendaklah dia ini mengharap pahala di sisi Allah. Sehingga di situ jelas istirja ini belum meninggal, baru nafasnya tersengal-sengal. Artinya innalillahi itu boleh diucapkan walaupun belum meninggal. Tapi kadang orang itu kan awal tuh tidak tahu, wah tuh oke mati gitu. Nah ini penting kalau sudah meninggal saja. Nah, daripada nanti bikin fitnah gitu, ya, daripada bikin fitnah gitu. Karena terkadang kita itu kena sesuatu musibah walaupun hanya kecil, sadari mungkin sadari keserempet apa itu pedet innalillah, nanti yang mendengar sing mati sapa gitu. Masalahnya kayak gitu. Karena itu identik dengan orang meninggal, padahal bukan. Ya, padahal bukan. Kemudian
kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi yang dinasihatkan setelahnya yaitu kesabaran, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau tentang telah meninggal dengan tenang, ini kalau dikatakan syirik ya masih jauh. Tetapi bisa jadi apa yang dimaksudkan yang mengalir itu adalah bab namanya bab tafakul, bab berharap kebaikan atau tafakul itu optimis, ya, diharapkan kebaikan ya. Sebagaimana orang sakit laban satu insya Allah, tidak mengapa sembuh insya Allah, padahal menang-menang sakit laban satu insya Allah sembuh insya Allah. Ya, mungkin pada saat meninggal itu dia berat mungkin, tapi dikatakan tenang, mudah-mudahan mendapatkan ketenangan. Itu tidak ada masalah seperti itu, karena ini bukan sebuah ungkapan nasib buruk ya, tapi nasib baik, nasib baik. Dan tentu kita setiap muslim kita harapkan dia mendapatkan ketenangan, walaupun mungkin dia susah ya ketenangan mudah dikubur, ketenangan mudah-mudahan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian ada yang kedua, ada kaitannya ya, melu iki penting mlebu surga. Ini kadang seperti itu tuh, kalau memang orang tersebut dia tidak bisa beragama kecuali hanya dengan mengikut atau taklid, ya kita tidak bisa nyalahkan karena taklid sementara. Taklid itu tidak secara mutlak haram. Ingat, bukan secara mutlak haram. Seorang dia belajar itu kemudian taklid, awal belajar itu tidak mungkin tidak taklid, mesti taklid. Cuma kadang gurunya adalah ngaku gitu. Misalnya, wah saya baru masuk Islam, kita tak ajari kesolatan. Gurunya ngomong, ini madhab Syafi'i, ini tidak perlu ngomong. Kalau ngomong, nah memang guru ada madhab lain loh. Ada Hambali, ada Maliki, ada Dohiri, ada Saukani, ada ini, pasti itu belajar. Akhirnya disembunyikan, sering belajar. Nah, tetapi di saat kemudian dia seperti itu perlu ya seorang untuk belajar sampai mengetahui sehingga dia tidak taklid. Di saat dia sudah punya kemampuan itu tidak boleh taklid. Maka ungkapan kemudian seperti itu bisa jadi karena kebanyakan orang awam. Makanya kalau di Muhammadiyah mesti belajarnya Allah mau baik, ya. Kalau diajari subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk, bingung bisa gitu. Diajari 3 saja. Bahkan mungkin ya saya kebetulan itu dulu diajari guru itu 2. Satu wajah itu yang satu Allah membait, karena guru saya dua-duanya. Ya. Tapi pikir-pikir yang lebih pendek mah. Wah, setelah belajar lebih lanjut, ternyata yang paling pendek itu Allahu Akbar kabiru walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wis mandek kan tuh. Ternyata subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk, pendek gitu loh. Sehingga kalau pas posisi-posisi paling pendek saja, terutama di mana, di bandara, di stasiun, seperti itu. Nah ini ketika mulai mengetahui yang paling penting apa yang menjadi seperti itu sifatnya tidak membatasi ilmiah, ya, tidak membatasi ilmiah, karena memang apa ya berorganisasi atau namanya muasasah, ya itu nggak dilarang, tapi jangan sampai ini menjadi sebuah to'ifah atau hizbiyah. Hizbiyah itu apa? Orang berkumpul, dia punya ADART, anggaran dasar dan rumah tangga. Dengan anggaran dasar dan rumah tangga itu menyatakan siapa yang bareng saya, berarti teman saya. Siapa yang berselisih dengan ini beda, musuh saya. Maka jangankan itu organisasi, kumpulan ayat pun ini jadi hizbi. Misalnya ada kumpulan pedagang mie ayam, kemudian
kemudian menyatakan kalau tidak ikut mi'ah, perkumpulan mi'ah yang nggak sepakat, musuh saya. Tapi kalau kemudian dia ikut, berarti teman saya, maka itu sudah masuk hizbi. Ya, itu masuk hizbi. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala punya gajian banyak itu. Nah, makanya ungkapan-ungkapan seperti itu masih beberapa kemungkinan, tetapi jangan dikembangkan seperti itu. Apalagi kalau yang mengatakan pokoknya NU itu agama. Nah, ini sudah beda lagi. Ini sudah manhaj sekali. Manhaj. Maka kita tidak bisa mentolerir seperti itu. Tokoh sebesar apapun, tidak bisa kita tolerir. Ini sudah manhaj. Ya, manhaj. Makanya kemudian saya mengatakan semua masjid, semua apa kalau dipegang selain NU salah kabeh. Itu namanya sudah benar-benar itu sudah ta'assub berlebihan dan itu sudah hizbiyah. Namanya hizbiyah. Kalau hizbiyah itu terus dikembangkan, lama-lama menjadi ahlul bidah namanya. Karena belum tentu seorang hizbi itu ahlul bidah. Tapi setiap ahlul bidah itu pasti hizbi. Itu ada bahasa sendiri ilmunya ya. Dan tidak bisa disampaikan di sini kan, disampaikan di sini materinya agak panjang nanti ya. Wallahu ta'ala. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya. Kalau ada salah semata-mata kekurangan diri saya dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata perlu asal rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Subhanallah yang insyaallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu